Apa yang lebih menakutkan? Melihat sosok di kegelapan? Atau menyadari bahwa sosok itu telah ada di sana sejak lama dan Anda baru menyadarinya sekarang? Bagaimana jika setiap kali Anda merasa sedang diamati, Anda memang benar-benar sedang diamati? Misteri dimulai bukan dengan teriakan, tetapi dengan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Apakah Anda siap? Kita akan memasuki wilayah di mana yang fiksi terasa nyata, dan yang nyata kadang lebih menakutkan dari fiksi. Selamat datang di Radio Horor Indonesia. Cerita ini murni karangan fiksi. Segala persamaan dengan orang atau peristiwa nyata hanyalah suatu kebetulan. Judul cerita, Kuburan Dekat Rumah. Kuburan itu hanya berjarak 50 langkah dari pagar belakang rumahku. Sebuah pemakaman tua yang diabaikan, dengan nisan-nisan miring tertutup lumut dan aroma tanah basah yang selalu menyergap bahkan di musim kemarau. Awalnya, kuburan itu hanya menjadi pemandangan biasa, bagian dari latar belakang kehidupan sehari-hari. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung seperti bola perak yang sakit, segalanya berubah. Itu dimulai dengan suara di tengah heningnya malam, ketika jam dinding di ruang tamu berdetak keras seperti jantung raksasa. Aku mendengar derit, bukan derit angin di ranting pohon asam yang tua di samping kuburan, melainkan derit yang lebih logam, lebih dalam, seperti suara besi berkarat yang dipaksa bergerak setelah puluhan tahun tertanam. Ayah bilang, itu pasti hanya kucing liar atau akar pohon yang tumbuh mendorong batu nisan. Tapi aku tahu suara itu berirama, seperti seseorang sedang menggaruk-garuk sesuatu dari dalam. Lalu ada bau anyir yang aneh, campuran antara bunga Kamboja yang membusuk dan daging tua, menyelinap dari arah kuburan, menerobos celah jendela kamarku yang menghadap ke sana. Bau itu muncul setiap pukul 3 pagi, persis ketika lampu jalan di ujung gang mati seketika, membiarkan kegelapan pekat menyelimuti pemakaman. Suatu malam, rasa penasaran atau mungkin kebodohan mengalahkan rasa takut. Dari jendela, dengan senter di tangan yang gemetar, aku menyorotkan cahaya ke arah kuburan. Cahaya putih itu menari-nari di atas nisan-nisan, menciptakan bayangan yang seolah hidup. Dan kemudian, cahayaku menangkap sesuatu. Sebuah nisan yang paling terpencil, hampir tersembunyi di balik pohon beringin, terlihat berbeda. Tanah di atasnya tampak gembur, seperti baru digali. Tapi yang membuat darahku membeku adalah jejak kaki. Jejak kaki berlumpur yang sangat jelas mengarah dari makam itu, menuju pagar belakang rumahku. Jejak itu berhenti, tepat di bawah jendelaku. Esok harinya, dengan jantung berdebar kencang, aku memberanikan diri mendekati nisan itu. Batu nisannya hampir roboh, tapi namanya masih terbaca samar. Almarhum Surya Adinata terbaring di sini, tapi jiwanya mengembara. 1921 sampai 1947. Tanggal wafatnya muda. Di bagian bawah nisan ada ukiran yang aneh, seperti simbol-simbol yang tidak aku kenal. Dan di sekelilingnya tergores dalam-dalam di batu bekas cakaran yang masih terlihat baru, dengan serpihan batu putih bertebaran di tanah. Malam itu, aku mengunci semua jendela dan pintu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya halusinasiku. Tapi pukul 3 tepat, seperti jam alarm kematian, lampu kamarku berkedip-kedip, lalu padam. Bau anyir itu membanjiri ruangan, lebih kuat dari sebelumnya. Dan dari balik tirai jendela yang tertutup rapat, aku mendengar suara napas. Suara napas berat dan basah, seperti paru-paru penuh cairan. Kau lihat kuburanku, sebuah suara berbisik. Bukan dari luar, tapi dari sudut kamar yang paling gelap. Suaranya parau, terpecah-pecah. Kau ganggu istirahatku. Sekarang, aku ingin melihat rumahmu. Aku membeku, tak mampu berteriak. Di sudut itu,
Bayangan yang lebih gelap dari kegelapan mulai merayap. Bentuknya seperti manusia, tapi terlalu tinggi, terlalu kurus. Ia bergerak merayap di dinding, mendekati tempat tidurku. Aku bisa mendengar suara tetesan, meski tidak ada yang basah. Rumah ini, bisiknya lagi, sekarang sudah di samping ranjang. Dulu milik keluargaku. Mereka mengusirku, menguburku di luar dengan gelar yang bukan milikku. Aku ingin kembali. Dingin yang menusuk tulang merambat dari kaki ke seluruh tubuhku. Di balik selimut yang kucengkeram, aku melihat sesosok mata merah redup menyala dalam gelap. Aku butuh tempat yang hangat, desisnya, dan spray di ujung kakiku mulai tertarik. Perlahan-lahan, seperti ada yang menariknya dari bawah ranjang. Aku memejamkan mata, berusaha menyangkal semua ini. Tapi ketika aku membuka mata lagi, wajahnya sudah ada di depanku. Wajah yang hancur, setengah tulang, setengah daging membusuk, dengan senyum lebar yang tidak wajar. Napasnya membekukan udara. "Aku akan tinggal di sini," katanya. "Kau bisa tidur di kuburanku. Tanahnya sudah aku gemburkan untukmu." Tangannya yang lebih mirip cakar kering dan panjang meraih pergelangan tanganku. Sentuhannya seperti es yang membakar. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Suara derit di kuburan tidak lagi terdengar. Tapi di rumah, suara langkah kaki terkadang terdengar di loteng pada malam hari. Bau anyir itu kini menetap di ruang bawah tanah, yang pintunya selalu terbuka sedikit di pagi hari, meski sudah dikunci berulang kali. Dan yang paling mengerikan, setiap kali aku bercermin di malam hari, di belakang bayanganku, di sudut gelap, selalu ada sosok lain yang berdiri, diam, dan tersenyum. Ia memang sudah pindah, dan kuburan itu kini terasa lebih hampa, seolah-olah menunggu penghuni baru. Menurutmu, bagaimana kelanjutan nasib tokoh dalam cerita ini? Tulis teorimu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah seram selanjutnya. Semoga malam kalian tidak terlalu berbayang setelah mendengar ini. Radio Horor Indonesia mengucapkan selamat tinggal.